Alhamdulillah pagi-pagi saya udah sarapan di sini. Ini jam 6 udah nyampe rumah saudara saya di sini. Ada Mas Agung hari ini di belakang. Mas Agung kasih tangannya. Nah ini jemaah sini juga ada Ustadz Arsal. Alhamdulillah Ustadz. Mas Agung, Ustadz Arsal di depan sini. Yang hari mana? Nah depan. Depan ke depan. Ini Ustadz Arsal penulis buku. Jadi nanti sambil nunggu Ustadz siapa teh? Siapa ya? Azhari ya. Nah, tahu Ustadz Arsal yang ceramah ini. Ini kawan saya penulis buku Ustadz Khattab ini. Ya, Fadl. Ya, dengan izin Allah acara pada pagi hari ini saya bisa ketemu dengan Bu Nungki juga, Ustadz suami dan lain-lain teman-teman. Alhamdulillah. Makasih banyak buat panitia. Mudah-mudahan dapat banyak barokah dan pahalanya. Amin. Nah, ini ke saudara kita nih. Aneh baru mau main abis ini. Ada di rumah. Mau pesan belimbing Depok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara PR kita adalah meningkatkan kompetensi. Itu sebenarnya PR. Ya. Meningkatkan kompetensi, kemampuan, ya. Yang bukan cuma setara sama yang lain, tapi melebihi yang lain. Jadi kalau kita diaduk satu ring gitu, kita nggak kalah gitu. Nah, sekarang nih kita kayak juga nggak mau punya musuh gitu. Padahal musuh itu pasti ada, biar gimana. Musuh itu sunnatullah. Kalau kita mau jadi gede, mau hebat, mau tambah kuat, emang mesti punya sparring partner tuh mesti ada. Sparring partner tuh masih kurang asli ya, karena tidak real fighting gitu. Tapi kalau sudah memang turun di gelanggang kan itu udah main beneran. Istilahnya latihan taekwondo sama turnamen taekwondo kan beda. Tapi kan kalau kita siap, mau lawan setinggi apa juga. Kira-kira begitu. Nah, beruntungnya alhamdulillah umat Islam punya Allah nih sebagai the best partner untuk meningkatkan kemampuannya. Di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang ilmu dan lain-lain punya Allah. Nah, kita ini kelamaan ninggalin Allah dan kelamaan nggak pakai kekuatan Allah. Kita nggak terlatih pakai kekuatan Allah. Itu yang menyebabkan kemudian kompetensi kita ketinggalan jauh gitu. Apalagi kalau kemudian kita ya, ingin memakai sumber kekuatan yang sama dengan yang dipakai oleh mereka. Ya sadar diri aja lah. Kita mau bertarung nih sama orang lain, beli tanah di depan, tapi lu nggak punya duit gitu. Dan dia udah ada cash, lu kalah lah. Jangan bertarung dengan senjata yang lu nggak punya gitu. Sedangkan dia punya. Dan juga jangan cari yang dia udah punya. Lu terlambat, tetap terlambat gitu. Gimana lu baru nawar, dia udah DP-in. Gimana ceritanya? Nah, pagi ini saya mencoba sharing sesuatu yang gak ngerti ya. Sesungguhnya ini materi agak berat ya. Tapi saya yakin kan di sini juga dunia kampus ya. Ibu-ibunya juga rata-rata S3 lah. Insya Allah malah ada yang S7 toh. Samsung ya. Insya Allah Depok mah meleng dikit, belok kiri profesor, belok kanan doktor. Wah. Jadi insya Allah nih saya sampaikan dengan bahasa sehari-hari lah kayak tadi tuh. Kita ngukur, kita ningkatin kemampuan kita, daya beli, daya saing, sehingga kita nggak pernah kerepotan urusan apapun itu. Kuncinya satu saya bilang, kita mesti kenal sama Allah. Mesti dekat sama Allah, mesti pakai ilmunya Allah, mesti pakai kekuatannya Dia. Udah itu. Udah itu. Annal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillahi jami'a. Coba ikutin saya. Annal quwwata. Ayo bareng.
annal quwwata lillahi jami'a. Ustadz kita Masya Allah, Kori kita ini. Ini anak antum Ustadz? Wih cakep amat. Hafiz Kori, dan dia menjadi salah satu duta tahfiz kita kemana-mana. Udah ke Hong Kong, Taiwan. Ibu-ibu yang matanya melek belum ke Hong Kong. Ini yang matanya kagak ada bisa ke Hong Kong. Kenapa? Karena matanya dia pakai mata Allah. Ibu ke Hong Kongnya pakai duit, gak nyampe-nyampe. Ke Singapura pakai duit, gak nyampe-nyampe. Pergi haji lo pakai duit, gak nyampe lo. Lo bertarung nih sama yang udah dapet visa. Lu bertarung sama yang udah memenuhi kotanya, dia punya bayar. Jangan begitu. Jangan pakai gitu-gitu. Makanya saya paling nggak suka gitu dengan statement teman-teman di dunia politik misalkan. Ketika mereka mengatakan, ya kita udah nggak punya apa-apa, Ustaz. Mereka punya media, mereka punya duit, mereka punya jaringan, mereka punya segala-galanya. Enggak, mereka nggak punya Allah. Siapa yang bilang itu segala-gala gitu? Keluar dulu dari zona itu. Jadi orang yang berbeda dulu, jadi mukmin gitu. Jadi orang yang berbeda dulu. Tadi saya kasih contoh, ente bertarung sama orang. Kebetulan masih sama-sama kita dah. Yang mana sebenarnya dia juga berpeluang punya Allah, berpeluang dekat Allah, berpeluang pakai Allah. Punya Allah, dekat Allah, pakai Allah. Tapi dia beda nih, karena dia punya, dia nggak pakai Allah. Ada yang nawarin tanah langsung beli, itu bisa dibelokin itu sama Allah. Udahlah, lahu maqalidus samawati wal ardh. Punya dia udah. Nggak percaya, sok aja disolatin malam tuh tanah. Lo pernah kan iseng gitu ya, ngadep ke Allah gitu loh, sholat malam, jejak gitu, 7 malam, jejak 40 malam gitu. Biar aja ntar Allah yang mutusin dibeli sama siapa itu urusan dia udah. Tapi masalah nyerahkan ke situ. Soal beli mah Allah juga tahu situ emang nggak ada duit. Aku yang bagi kok. Aku tahu kamu nggak ada duit. Tapi yang minta kamu, bukan dia. Maka aku minta nih orang yang sudah aku beri untuk mengeksekusi. Tapi tanah itu aku putuskan buat siapa? Buat situ yang minta. Tapi kita juga nggak minta. Kompetensi bos, termasuk soal ilmu. Dulu saya nggak ngerti apa-apa tentang teknologi, belas nggak ngerti. Nah, izin Allah tuh, saya cerita lah ya, walaria wala sum'ah, mudah-mudahan ini juga diizinkan Allah cerita gitu ya, menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat. Bahwa ketika Allah sudah mengupgrade ya capability atau mengupgrade kemampuan seseorang, kompetensi seseorang, emang nggak kudu harus kuliah gitu, nggak kudu harus kemudian kursus, training atau berpengalaman di dunia itu, nggak perlu. Misal ketika Allah bicara nih, Ustaz Arsal, Mas Agung, dan hari para ustaz-ustaz di acara, makasih juga sahabat saya Mulyadi ya, dia, saya belain dia nih Ustaz. Dia kata ini panitia udah naikin spanduk aja di jalanan. Waduh, saya bilang, nah, gue yang diomelin ini. Ya, dan dengan dasar saya pengen ke Bu Haji Nuril, saya mampir kemari dah. Jadi tujuan utama emang bukan ini nih, jujur aja begitu. Tujuan utama saya emang ke rumah Bu Nuril gitu. Nah, tapi saya sekalian kemari. Tapi dengan izin Allah ternyata yang inilah yang menjadi wasilah saya kemana-mana, termasuk Mas Agung. Ya percayalah, niat baik kita memang bisa kemana-mana, alhamdulillah. Saudara ya, saya nggak pernah membayangkan saya punya kemampuan ya mengoperate satu perusahaan teknologi tanpa utang, nggak ada utang.
Dengan omset tutup kemarin 2016 itu nyaris 2 triliun. 1,8 triliun. Apa ilmu yang saya punya? Gak ada. Sama sama Bapak, bedanya gue mah ngomong sama Allah gitu aja. Ini apa nih Allah nih, orang rame-rame ngomong startup, ngomong digital, ngomong usaha-usaha komputer segala macam, apaan ini? Kalau kata orang Betawi, ilokan, orang lain dibagi gua enggak, gitu. Ilokan yang sholat berjamaah nggak dibagi, ilokan yang sholat dua nggak dibagi. Allah bilang, aku mau bagi, lu minta nggak? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Itu surah Al-Furqan, terjemahan bisa beda emang. Terjemahan bisa beda. Di beberapa terjemahan lain-lain tuh. Tapi saya lebih suka menerjemahkan letter qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah bahwa Tuhanku tidak akan memperhatikan kamu kecuali kamu ada permintaan. Saya minta sama Allah tuh, dari mulai bedesis gimana sih bedesis? Baca ini valuasinya sekian, baca itu valuasi sekian, valuasi itu harga. Jadi bukan cuma harga aset, tapi value. Misalkan harga asetnya sih tanah itu di sini masih 3 juta gitu. Misal, tapi kalau ini kebuka, belakangnya jadi blak gitu. Jadi ngeblak. Nah, ini valuasi mungkin bisa lebih dari 3 juta. Cincin judulnya. Nah, terus saya bedesis gitu. Wih, orang punya ilmu digital nih jungkir balikin ilmu-ilmu investasi konvensional nih. Di dunia konvensional kan Bu begini ya, 2 tahun dulu jalan tuh usaha, ya 2 tahun jalan tuh usaha, terus dibuktikan dengan portofolio dan manajemen aset serta manajemen keuangan yang akuntingnya aja harus kemudian terdaftar license. 2 tahun berturut-turut cetak histori, baru kemudian bisa didaftarkan untuk mendapatkan saham dan lain sebagainya. Tapi di dunia digital orang baru punya ide aja 50 miliar. Ini jungkir balik udah dunia investasi. Dan dikejar-kejar gitu loh. Ente punya ide apa? Ide itu harganya bisa ratusan miliar. Kalau udah jadi bisa 7 triliun. Lah saya bedesis tuh, bedesis doang. Ya salam bedesis mah bukan sujud. Bedesis tuh bukan sholat duha. Bedesis bukan sholat malam kayak ibu. Kalau gue punya rumah di situ enak banget, gitu doang. Itu aja didengar lo mau. Itu udah sepakat. Itu betul autofu. Dia tahu. Kamu nampakin, kamu nggak nampakin, dia tahu. Ada orang gemuk banget lewat situ, pengebatin dong. Elah gemuk amat tuh orang. Ih langsung dicatat. Yuhasibukum billah. Ada orang kurus bener, ini ya tadi gemuk banget, sekarang kurus banget. Kagak ngomong, muka juga senyum. Tetap catatan nanti kita bakal lihat. Bayangin, cuman berdesis bos. Tapi kemudian saya merasa pada tahun-tahun itu saya dipimpin oleh Allah untuk bicara tentang keuangan. Memang jedok, tapi proses. Seru. Kita ngaji tuh. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. Karena kita hafal, kita tutup Quran tuh lewat tomang nih, bila tomang naik ke atas turun. وما أنزل إلى إبراهيم. Sambil mukanya nengok ke kanan. Wih, BCA udah hadir di iPhone. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Lihat lagi kan BRI, tingkatkan transaksi Anda. Mikir, perasaan kayak pernah nemu iklan ini di mana? It was a sign. Karena alam ini tanda dari Allah. Siapa yang bikin saya nengok? Siapa yang bikin saya baca gitu? Tembus Cawang, dong Bogor, jeng balik lagi set, ngelihat yang kanan. Oh, tadi kanan karena dari Tangerang, sekarang kanan lagi karena dari arah Bogor, Cawang. Tapi posisinya ada di kiri Tangerang, kanan Bogor. Artinya itu BCA pasang iklan kanan kiri, BRI pasang iklan kanan kiri. Ketemu lagi saya pas lagi Morojaah itu, TV, ceng, BNI bilang kami hadir. Istilahnya BNI itu ikut iklannya. Jadi dia buka cabang. Sekarang cabang itu bukan nama jalan, tapi nama orang. Siapa namanya, Mas? Ente siapa namanya? Ya, Asep. BNI cabang Asep. Itu. Ente siapa? Hah? Jeffrey. BNI cabang Jeffrey. Saya mikir, maksudnya apa ini? Oh, itu namanya Moneyless Society. Brainless Bank. Oh, nggak paham bu. Saya bukan jebolan orang keuangan. Cuman berdesis doang, itu ditunjukinnya kayak begini. Gimana lo ngejejek? Paham, ngejejek tuh paham. Emang niatin beli tanah itu tuh. Datang sholat, emang niat banget. Saya mau bayar tuh ya Allah, kasih saya duitnya. Apalagi gitu. Cuman begini doang, enak amat makan pecel lele ya, gitu. Tiba-tiba malam, Assalamualaikum Ji. Salam. Komplit di rumah, komplit. Berapa orang? 7, pas nih dari engkong, gitu. Begitu dibuka pecel lele. Bagaimana lu gadangin tuh pecel lele? Outletnya kali yang lu punya, paham? Ini loh kompetensi tanpa syarat, ini yang saya bilang. Building kompetensi building tanpa syarat Allah. No rules. Sama Allah ini nggak ada hukum. Kan zaman dulu kita, waduh payah bu. Dulu ente untuk bisa kredit motor aja, perjalanannya panjang kali lebar. Panjang kali lebar bahwa ente TK dulu, SD dulu, betul nggak? SMP dulu, SMA dulu, habis itu nganggur 2 tahun karena gak ada biaya. Hah? Kemudian ya nyambi-nyambi kerja, honorer, OB atau apa gitu. Kira-kira 2 tahun ada ngumpul-ngumpul duit, kuliah. Hah? Kuliah kira-kira 3-4 tahun, habis itu nganggur lagi. And then kemudian jajal kerja. Kerja udah tetak banget gitu, kira-kira 8 bulan udah mulai berani kredit. Baru umur 40, 42 udah mulai berani ngambil rumah. 45 udah berani ngambil mobil. Sial banget tuh gue bilang. Hidup begitu sial banget. Orang segede lo aja bisa beli rumah, buat emak lo 2 lagi. Segede lo nih. Kegedean dah lo mana? Nih depan nih bocah-bocah nih. Bener bu, tanpa syarat Allah mah. Saya pernah nerima kok sedekah 1 miliar dari anak SD umur kelas 2 SD. Wallah, udah ditayangin di ATV. Maka kalau saya ditanya sama orang, ini sifat saya Ustaz. Saya abstain. Bung Abang bagaimana? Abstain saya mah. Gue mah dari dulu bilang gue bukan ahli fikih. Dan fikih itu terlalu luas. Jadi kalau kita jawab masalahnya fikih ini terlalu luas gitu. Siapa gue juga gitu yang bisa buat. Aduh enggak ada. Tapi saya jawab pakai tauhid. Emang perlu ngutang lo? Itu aja. Jadi saya jawab, tapi jawaban saya jawaban iman. Jawaban tauhid, jawaban rasa.
Ini bukan soal halal haram Ji, tapi soalnya emang kenapa lu mesti ngutang? Itu pertanyaannya. Kalau soal nanti statutanya apa, saya serahkan kepada ahlinya. Saya suka nggak mau jawab, terus saya suka abstain dan kadang gue mau takut salah lah. Namanya pendapat asli ya, pendapat namanya pendapat udah mau ngeri bener. Makanya kan di ujungnya tetap aja kita mesti bilang wallahu a'lam bishawab. Nggak ada kebenaran sejati juga. Tapi kalau soal emang lu perlu ngutang, itu saya di situ udah makomnya udah jangan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Lu mau apa? Iya Pak Ustaz, kita kalau nggak ngutang dari mana kita judulnya punya rumah? Wah, kalau tadi lu nggak berdosa, sekarang lu dosa. Kalau tadi lu nggak berdosa, nggak ada alasan Pak, nggak ada dosa. Anda nggak punya rumah tuh nggak ada dosa. Anda tidak mampu membeli rumah tuh nggak ada dosa. Tapi ucapan Anda itu berat. Kalau gua nggak ngutang, dari mana gua bisa punya rumah? Berat itu ucapan musyrik itu. Untungnya kita nggak dihukum karena kebodohan. Tapi kalau kita tahu Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan orang rumah, terus kita menolak tetap, Allah sih Allah, tetap aja jatuh hukumnya. Jatuh. Anak SD kelas 2 di Istiqlal naik sedekah 1 miliar, kita bawa ke Gaza dulu, Palestina. Kita kirim duit tuh ke sono. Kemarin dulu berapa? 4 miliar, 6 miliar kita bangunin sekolah di Palestina. Duit situ tuh alhamdulillah. Saya ikut tuh sedekah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi panggung kan kita nanya sama bapaknya, ini bener apa ini duit anak ini? Gitu. 1 miliar loh. Yang gede aja belum kepikiran, malah mungkin nggak punya kemampuan itu loh. Iya Ustaz, ini duit dia. Anaknya perempuan. Diam, belum jawab. Terus saya suruh cerita, coba cerita, bagaimana ceritanya bisa punya duit 1 miliar, gimana ceritanya? Anak SD kelas 2. Rupanya anak SD ini ketika dia kelas 1 dengar omongan bapak ibunya, pengen punya rumah, nggak pengen ngontrak lagi. Kalau bisa yang dekat masjid. Si anak begitu mendengar lari ke Allah. Sekecil itu kelas 1 SD sholat duha tiap hari. Sekecil itu kelas 1 SD sholat malam tiap hari. Perempuan Ji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus saya tanya, apa yang terjadi setelah Ananda sholat malam, sholat duha relatif tanpa putus katanya? Pengen mama papa itu punya rumah. Dia berdoa dengan mulutnya yang mungil itu. Apa adanya. Itu suka belajar. Amalannya apa sih? Gitu. Ini bukan soal amalan. Lu mau dulu deh. Lu ngomong aja deh. Begitu doang loh Pak. Tapi rezeki ibu bapaknya ngebrusuk. Bus. Sehingga bisa punya rumah di Tebet. Terus kita ngomongin tuh, kita mau bangun sekolah, mau bangun pesantren, mau bangun rumah tahfiz di Gaza, Palestina. Anak ini ngomong, boleh nggak kita sedekahin rumah ini gitu. Lah bapak ibunya mikir, dia tahu anak ini mendoakan, berarti duitnya duit dia gitu loh, bukan duit saya gitu. Kata bapaknya, ya tidak ada alasan kami kemudian tidak meloloskan permintaan itu. Yang menarik adalah ditanyakan sama bapak ibunya, nanti kalau ini rumah disedekahin kita tinggal di mana? Jawaban anak itu mengagumkan sekali. Apa jawabannya? Tinggal minta lagi. Allah. Nah, nggak bohong saya, di YouTube ada itu. Tadi tulis lagi gua, bohong di cerita. Cari aja dah. Gue juga nggak tahu episode yang mana, orang banyak banget ya. Loh, di saya di internet 3.000 kali tahu sih ya. Jadi pelajarin aja. Sekarang kita lihat diri kita, mau ke pasar butuh duit. Kompetensi di daya beli nggak ada. Lu ngandelin duit. Lu bertarung beli barang sama orang yang udah ada duitnya.
Sehingga menjadikan Anda kecil, hopeless, nggak punya harapan. Apalagi cabai sekilo per 200. Padahal cabai milik Allah, Bu. Cabai milik Allah, bukan milik pedagang. Clear kok. Inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamal, wal quwwata wal qudrata wal asmata. Ibu mau apa? Mau cabai? Turunin aja. Wa inna cabeya cabeyuka. Mau apa? Mau bawang? Wa inna bawanga bawangmu. Wa inna tomata. Mau yang mana? Hijau, yang merah. Ayyub alwan. Lawan Allah kulla tomatin. Oh, bahasa Arabnya itu. Allah yang mewarnai seluruh tomat. Dibikin belang juga bisa tuh sama Allah. Betul gak? Saya pernah dapetin, Bu, tomat hitam, Bu. Hitam. Allah. Terus satu pagi saya ngeliat pepaya saya merahnya tuh merah genteng. Merah genteng gimana sih? Oh, saya. Hebat Allah ya. Tomat yang warna hitam. Pepaya saya ada yang warna genteng, hijaunya hijau genteng, merah. Satu pohon. Ada satu orang bilang, "Tat, maaf ya, saya iseng, saya chat tadi." Oh, ngechat. Pantas. Ya tapi siapa yang ngizinin dia ngechat? Tentu aja Allah. Perhatikan ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, ini cara berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuzaan ahwa. Cara berpikir. Allah nanya sama kita, siapa yang numbuhin rumput? Siapa yang numbuhin rumput lalu memotongnya? Kita bilang tukang potong, gitu kan? Itu kayak Allah nanya sama kita loh. Siapa itu yang numbuhin padi? Lalu menyabitnya. Siapa yang membibitnya? Dari benih sampai kemudian jadi beras. Siapa itu? Kemudian kita jawab, bukan engkau ya Allah. Gitu katanya. Siapa? Petani katanya. Nah, dikasih tuh kerangka berpikir tauhid. Bahwa siapa yang paling tinggi? Al-A'la. Yang paling tinggi adalah Al-A'la. Siapa Al-A'la? Rabbuk. Sampai sini mungkin nggak ada yang paham, atau mungkin belum paham, atau masih nebak-nebak kemana arahnya si Ustaz ngomong. Dari tadi kita mau ngomong Allah, kita udah kenal sama Allah. Ngapain kita lewat jalan yang lain? Kita punya urusan, ya. Kita kenal Kapolsek, kenal Kapolres. Ya lu ke Kapolres aja lah. Tapi lu kenal lu ke Kapolda, yuk Kapolda aja. Yuk kenal Kapolri, yuk Kapolri aja. Tembusin sekalian, bahwa nanti Kapolri bilang kamu ke Kapolsek, ya itu atas perintah dia. Bisa jadi ketika kita ketemu Kapolda, Kapolres yang dipanggil. Apa kata Kapolda? Res, lu bawa tuh sek. Kapolres, bawa Kapolsek. Saudara saya ada urusan sama dia. Gitu. Ditenteng gitu. Nah, Anda kenal sama presiden. Ya, ke presiden aja. Nanti presidennya manggil Kapolri. Nah, kita udah kenal sama Allah. Itu namanya Al-Aqla. Woi, denger gak nih? Pasang kuping gak nih? Ini ngajinya mesti mikir nih. Ente mau jual barang, ente merasa gak kenal siapa-siapa. Makanya ngaji, Allah kenalin tuh. Innani anallah, aku nih Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Kita nggak ngaji-ngaji tentang dia. Jadi omongannya salah. Gue sih mau masukin barang ke situ, tapi gue nggak kenal siapa-siapa. Bukan salah. Beneran lu nggak kenal siapa-siapa, mau mana nih? Akibat tidak kenal, maka barang itu dibawa ke sana, dibawa kemari. Lakunya enggak, ongkos habis. Datang nih dia kemana? Ke Satpam dulu.
Pagi Pak, pagi. Ada apa? Saya ada barang Pak. Barang apaan? Coba lihat. Terus maksudnya apa? Mau saya masukin ke pabrik ini Pak? Oh. Nah yuk saya anterin kemana? Ke Dedut, ke direksi, GM, manager, bagian purchasing. Enggak bos, ke lobby. Nemuin siapa itu? Nemuin resepsionis. Mbak, tolong Mbak, dilayanin ini ada orang mau masukin barang katanya ke pabrik kita. Oh iya silakan duduk dulu. Duduk kayak orang belakon sejam. Barang kita di meja dia. Orang telepon. Bentar ya Pak, udah saya kontak. Tunggu aja dulu. Bikinin teh apa segala macam. Sejam kemudian keluar tuh orang. Ya Pak, ada bisa saya bantu? Oh sebentar Pak, ambil barang. Pak saya mau matiin barang ini Pak, barang pabrik ini kan begini. Ini kelihatannya cocok Pak sama ini. Ini coder Pak, ini pendingin, server apa segala macam. Oh. Baik, Bapak kapan bisa presentasi? Sekarang juga bisa Pak, jangan sekarang tim kami nggak lengkap. Ada nomor teleponnya? Ada Pak, taruh itu. Nah aneh hubungin ya. 2 bulan nggak dikontak-kontak. Setelah 2 bulan, iseng lu nanya sama dia. Bang, Mas, Pak, bagaimana ya? Kapan presentasinya ini? Astagfirullah, saya lupa. Oke, nanti saya atur ya. Diatur. Nah, akhirnya untuk menuju pada presentasi 3 bulan. Presentasi selesai, ternyata bukan nama pemutus, bukan sama al-aqla. Capek. Oh, saya mau gagah sama anak-anak santri saya. Woi, lu jangan minta beasiswa. Lu udah kenal Allah, doanya jangan minta beasiswa, kecil amat ya. Jadi anak santri Darul Quran minta beasiswa, ya Allah, minta beasiswa. Terus udah gitu memaparkan kemiskinan lagi. Orang tua saya miskin. Yang kita paparkan kehebatan Allah. Ya Rob, engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu, gitu. Yang kita paparkan Allah Al-Wahhab. Rabbi firli wahabli mulka la yang bagi. Oh gitu doa. Gitu kalau doa mah. Minta sama Allah gitu. Kita doanya ngebacain istri. Punya istri cerewet, ampun. Suami juga dibacain, suami pelit, dua-duanya deluser doanya. Kalau emang mesti nyebut aja gini, ya Allah engkau lah yang mengendalikan mulutnya istri. Terus nyebut cerewetnya. Kira-kira begitu, kan nggak perlu juga nyebut cerewetnya. Kayaknya tempelin diri sendiri aja. Lihat nih. 3 bulan rapatnya Pak, bukan sama pemutus. Capek. Ini ngaji udah kepanjangan nih. Habis ini bubar aja. Ini beneran keberatan, ntar ngajinya kebanyakan, nggak ada yang dipakai. Habis ini doa penutup aja Ustaz. Iya, jadi kalimat terakhir yang diingat dramaannya udah. Ini afdol gitu dah. Ngaji mah bener emang. Simpel cing pulang. Nanti kalau Ustaz Azhari datang kasih amplopnya aja. Ustaz udah kelar urusannya. Ustaz, nah emang begitu. Penceramah kedua belum datang, lantar kagak nyambung judulnya. Terlupa aja lagi materinya. Untung gua rekam live Facebook tuh. Maaf ya Ustaz Azhari ada aneh. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, 3 bulan nunggu. Bukan sih kita bilang kerocok, bukan pemutus. Sehingga kalimatnya apa? Baik, nanti kami sampaikan kepada GM. Coba tuh. Capek amat. Begitu kan kalau kita jadi sales toh. GM, waduh. Begitu kita ketemu GM, bong apa kata GM? Oke baik. Saya sampaikan dulu kepada direksi. Kapan bisa presentasi depan direksi? Kayaknya 3 bulan lagi. Bener tuh, 11 bulan berlalu nggak ada apa-apa. Juga cuma presentasi, jualan kanan, jualan kiri, presentasi, jualan kanan, jualan kiri. Wasting time, buang waktu. Buang waktu bos. Udah deal nih, seneng direktur utama, seneng direksi, seneng. Wah, berarti kita bakal turun nih. Cuma karena pabrik kita nih banyak. Baik Pak, kalau gitu berkenan saya bawa investor ke showroom kecil Bapak itu. Oh boleh banget Pak. Maksudnya gimana? Iya kalau emang ini jadi sekali kita biayain.
All storage-nya, semua itu biaya. Baik Pak, senang sekali saya. Jadi ada harapan nih, ada. Datangkanlah investor dari Singapura, presentasi lagi, ini loh Pak. Sama Allah mente gak perlu presentasi. Yang begitu lu gak mau. Bayangin coba kalau 1 tahun lu baca Yasin aja tuh dari maghrib bisa. Ya bid'ah dikit dah. Ya baca Yasin sih. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, orang Indonesia itu kan memang paling gampang Yasin sih. Bahasa saya memang begitu, jejak dah baca sholawat 100 gitu. 100 pagi, 100 sore. Siapa itu yang nyuruh? Ya elah pakai aja pengen nyuruh. Lah bukan kayak Rasulullah nyuruhnya banyak zikir. 100 banyak itu. Masih untung gak 100.000. Bapak gak usah kemana-mana, di rumah aja. Gak usah kemana-mana nih. Undang Allah aja, Allah diundang Buddha. Ngimpi, undang Jokowi ke rumah kita, ngimpi. Ngundang Kapolri, Pak Tito, ngimpi. Pak Jokowi ke rumah, Pak Tito ke rumah, Pak Gatot ke rumah, Pak Panglima, ngimpi. Ngundang presiden direktur perusahaan besar di Indonesia, ngimpi. Tapi ngundang Allah, nggak diundang pun Allah datang. Nggak diundang aja nih, Allah datang. Mana nih hambaku yang minta kaya, bangun. Aku dia datang, gak bangun. Mana hambaku yang lagi sakit pengen sehat, bangun. Aku datang bawa obat, gak bangun. Mana nih hambaku yang masih pada ngontrak, kontraktor, sini bangun, gak bangun juga. Dia datang bawa apa yang kita butuhkan, gak kita terima dengan baik. Coba hebatnya dia sabur, as-sabur. Tak pernah bosen, datang lagi. Aduh, malaikatnya yang gergetan. Bawahnya pengen nampol gitu aja. Oh benar Pak. Dalam keadaan misalkan si A seorang pejabat tinggi di daerah tersebut, kita nggak kenalin, langsung ditepok tuh asistennya. Kamu nggak kenal siapa yang barusan lewat? Gitu. Yang begitu kamu, yang sopannya gitu. Tuh ayatnya clear Pak. Yatafattarna. Langit itu berguncang hebat karena Allah mau turun. Kalau gubernur mau turun ke kampung ini Pak, itu lurah aja sibuk itu bersih-bersih. Betul gak Ji? Camat udah takut aja. Iya bener nih Ji, bukan gini, betul gak? Giliran gubernur turun gak ada yang nyambut, pecat tuh camat. Kapolri turun, Kapolres tidak menyiapkan pasukan siaga di tiap lampu merah. Wassalam tuh Kapolres, dipindahin udah. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Udah ketemu nih investor. Apa kata investor? Pak, berkenan berangkat ke Singapura. Presentasi di Singapura. Nggak ada habisnya loh. Nggak ada habis mau sampai kapan. Kita mau bangun kompetisi kayak apa? Dia mah punya jaringan Pak Ustadz, makanya gampang jual barang. Lu punya Allah yang menguasai semua jaringan. Coba ya, saya salaman nih mau boleh. 2 tahun yang lalu nih. 2 tahun ago, Oke. Ini Suflis. Yusuf English. Jangan good morning. Gue domelin nih, jangan bahasa Inggris katanya. Saya tuh harus ceramah bahasa Inggris. Kenapa? Ngelatih diri saya. Tapi nggak mau mah Inggris semua. Harus ada bahasa Indonesianya. Jadi nggak boleh good morning, harus selamat morning. Mana boleh. Kita bukan setara nih, kita di atas. Nggak boleh kita ya. Selamat pagi kan, itu bahasa Indonesia semua. Padahal kita warga dunia kan. Tapi kalau kita good pagi, orang bulenya di depan loh. Gue di belakang loh. Gak mau, lu di belakang, gue di depan. Selamat morning, gue duluan. Tolong buka the door. Gitu ya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, presentasi lagi, ampun.
Udah gitu Pak, kita red, hati berbuncah, kayaknya bakalan bener jadi nih. Udah posisi paling atas, ternyata belum. Kata Allah apa? Akulah al-a'la, bukan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sebut nama Tuhan sebagai yang paling tinggi. Datengin aja langsung dia, nggak pakai protokol. Either you punya wudhu atau tidak, datang. Saya lagi head Pak Ustadz, datang. Nggak ditolak sama dia. Saya pezina Pak Ustadz, datang. Saya udah nggak pernah sholat, datang. Saya durhaka sama ibu, datang. Masalah ibu saya udah meninggal, datang. Sono nggak? Oh, mau. Tapi saya bego, datang. Utang saya banyak, datang. Saya ayo, ya, gua gampang nih nggak datang-datang. Banyak kan nanya. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tuh, kita mesti kenal tuh siapa yang qaddara, siapa yang fahada. Keren itu. Kata Allah gini, kamu nggak tahu ya, yang punya itu aku. Kamu ngelewatin aku sih. Ketika kamu pertama kali ke satpam, itu aku sebentar lagi datang tau. Andai kamu belok ke masjid aja dulu, nemuin aku dulu. Aku atur segalanya buat kamu, tapi kamu ngelangkain aku. Banyak interviewer yang menginterview kita semua jam 9 pagi. Kita yang ngadep interviewer bisa, wawancara, ngadep Allah nggak bisa. Lu aja jadi abang kamu, emak masih hidup, udah cara-caranya sendiri, kita terserah. Ya tapi kan mak, kita nggak pengen mak repot. Makanya hari ini udah siap semuanya nih, kebayang mak pakai aja udah. Berisik amat sih. Bapak juga udah bikinin jas, udah pakai aja, hari ini saya nikah. Sudah, saya kan gak ngerepotin bapak. Saya gak minta duit sama bapak. Ya tapi bapak masih hidup nak. Kenalin lah dulu. Gak bisa, gak mau dateng, jamin gak bakal dipakai tuh kebayang. Apaan, gua gak kenal sama calon besan, gua suruh datang, tau-tau datang. Nah berapa sering kita ngelewatin Allah. Mending kalau jam 9 bener-bener diwawancarai, kita ngejedok nunggu. Dilala jam 11.45 keluar sekretaris. Kata bapak setengah jam lagi. Gila gak? Azan 11.50. Terus kita bisa tuh nungguin dia. Allah, kecewanya Allah. Alhamdulillah jadi gak pernah kecewa. Tapi kan kita punya rahasia. Oh baik pak, kalau begitu masih udah lewat duha, saya lewat lagi johor nih. Terserah aja, mau terima-terima. Oh jadi situ marah, belum jadi karyawannya udah marah. Bukan marah pak, kesal, 3 jam nih nunggu. Allah bilang, kamu nggak tahu ya, aku nunggu kamu juga dari pagi. Ketemu Zuhur lagi aku tunggu, aku nggak pernah ngeliat kamu. Asar aku tunggu juga, nggak pernah ngeliat kamu juga. Maghrib nggak pernah ngeliat kamu juga. Kemana aja kamu? Aku tetap bagi, aku nggak kesel. Bapak kenal satu orang aja manajer di situ. Mas, saya udah di depan kantor. Oh iya, oke, saya turun. Sambut di depan pintu. Mas, masuk ya. Nggak bakal dipindahin KTP tuh Mas Satpam. Udah sama orang dalam. Apalagi situ kenal sama dirut, kenal sama owner. Mas Sam, siap pak. Besok malam kosong. Kosong pak. Perintah pak. Tolong datang ke Mansur ya. Ada barang tuh, coba tengok kalau memang cocok kita beli buat dia. 10.000, saya udah pelajari sih. Siap pak, perintah pak. Siap, baik pak. Disuruh tuh GM-nya datang, potong lah, bang, selesai. Bayangin coba yang kita potong berapa jalur tuh, langsung ke Allah Ta'ala. Keren. Sholli sunat tahajud. Teman banget deh. Kita sih tidur jam 3 juga. Jam 4 rapat, jam 4 bangun ya lah. Mau Allah mah, tetap miskin gua mah. Tetap miskin, tetap jatuh.
Jualan lu lewat WA, rajin banget Chan. Tapi kalau jualan nanti lewat sejadah nggak rajin, nggak laku lu barang. Gua kalau ngeliat Arcan pengennya mati aja bawaannya. Dia, materinya kematian dulu. Proposal update. Wah. Makasih obatnya udah gua minum. Alhamdulillah. Diminum. Harganya harga motor kata. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Rut perintahin GM, kebayang nggak Allah Ta'ala kalau kita datangnya, terus kita kenal sama Allah dan dikenal oleh Allah. Betul. Apa yang terjadi? Kamu nggak usah nawarin kemana-mana barang, nggak usah. Aku bangunkan saja pabrik untukmu. Atau lo ngapain masukin barang ke orang? Aku aja yang bangunin pabrik buat kamu. Selesai Pak. Dan prosesnya 2 bulan aja Ji. Pertarungan sekarang ini Pak, kalau kita nggak punya Allah, nggak deket sama Allah, nggak pakai Allah, udah Pak, nggak bakal, kita minggir terus. Udah di Depok aja digusur lagi, lu pindah kemana lagi? Depok ujungnya mana? Citayam udah mahal orang. Ujung Gede udah mahal juga itu. Mau kemana lagi kita? Pakai dong ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke Allah. Ya Allah, saya mau tanah nih. Saya mau ilmu. Mau ilmu lo udah tunjukin. Mau kekuasaan lo udah tunjukin. Tolut, siapa yang kenal sama Tolut? Bani Israel nggak ada yang kenal sama Tolut. Nggak punya pengetahuan Bani Israel tentang Tolut dengan kapasitasnya sebagai calon raja. The next king, nggak ada. Yang mereka kenal tentang Tolut, ya anak biasa banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Sekelompok Bani Israel datang kepada Nabi Allah sepeninggal Nabi Allah Musa. Ikhtar lana, pilihkan buat kami wahai Allah, mintakan buat kami wahai Nabi Allah pemimpin yang akan membawa kami perang melawan Jalut. Ini kondisi sekarang tuh sebenarnya. Kita lagi nyari di Great Leader. Tapi kan kita nyarinya di sosmed, di Facebook. Coba tanya ibu-ibu bapak semua. Kalau emang lu bener peduli, lu bangun malam dong buat memimpin Islam di negeri ini. Kan gak bangun malam juga lo. Buat diri lu aja enggak, gimana lagi buat agama lo? Buat diri lu aja enggak, gimana lagi buat bangsa lo? Buat diri lu aja enggak, bagaimana lagi buat negara lo? Enggak ada, bohongannya. Menurut rame doang. Rame doang itu juga bui, emang begitu. Depan Allah mah atuh aja orang gitu, asal solehnya kelewatan gitu, insya Allah dibagi sama Allah. Tapi kan jujur, ayo jujur. Kan enggak sih. Ada gitu kita puasa Senin Kamis, doanya supaya Rusuk Mansur sebagai presiden gitu, enggak. Siapa kita? Enggak. Itu cuma rame doang di sosmed, suruh share gitu aja udah. Tapi bawa ke Allah enggak. Apa kata Allah? Dijawab sama Allah.
Dijawab sama Allah. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Dikabarin, udah dipilih sama Allah. Siapa? Pada bertanya-tanya. They were wondering. Mereka bertanya-tanya, siapa? Talut. Heh, Talut gitu. Nabinya, emang kenapa sama Talut? Ih, Talut. Siapa itu Talut? Maka itu kemudian mereka menampakkan penolakan mereka. Qalu, lalu mereka menjawab, anna yakunu lahul mulku alaina. Kenapa Talut jadi raja buat kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Talut bukan anak orang kaya, bukan anak raja, nggak punya kekuasaan, nggak punya harta. Kami ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Tapi apa kata Allah? Sudah, jawab nabinya. Qala inna Allah astafahu alaikum. Aku yang memilihkan dia untuk kalian semua. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kamu gak akan kenal lagi Talut yang lama. Talut yang hadir nanti adalah Talut yang baru. The new Talut. Lagi rapat dikasih tahu sama nabinya. Allah juga berfirman. Apa firman-Nya? Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Nanti Talut akan bawa tabut. Tabut tuh kotaknya Musa, Pandora. Nah itu udah nggak ada tuh, di mana tuh? Itu teka-teki juga tuh rahasia Allah. Nanti kita katanya bakal ngeliat lagi, akan muncul. Wallahu a'lam. Lihat, Allah mampu mengubah loh. Tiba-tiba ente dapat telepon, dapat plus 773774. Itu siapa itu? Nomor mana nih? Kita telepon. Halo. Kalau nggak kita kenal, ragu-ragu dia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Nomor mana nih? Nomor Rusia, Ji. Ini siapa? Gua teman kosan lu. Siapa? Mamat. Mat, apa kabar? Lu di mana nih? Gua lagi S2. S2. Bukannya lu blow on gitu. Dia emang blow on, tapi dia ngadu mulu sama Allah. Dia bangun kompetensi ilmunya sama Allah. Ya Allah, gimana nih otak saya, ya Allah. Gitu terus. Sementara yang pintar kerjanya belajar mulu, tapi lupa doa. Kalau ngurus disertasi, tesis, ambil 3 subuh kelewatan. Dokter lu nggak laku di mata Allah. Makanya lu susah lo jadi dokter. Lu bikin tesis bisa, terus dipanggil sama pembimbing, ketak banget. Dia dipanggil sama Allah. Dokter dipanggil sama Allah, calon dokter dipanggil sama Allah. Kata Allah, siapa yang udah bikin kamu S1, S2? Ini cara berpikir nih kembali. Ini udah mudahan nih terus ya. Memang siapa yang bikin kamu jadi S1, S2? Kata Allah, aku. Walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Siapa yang sudah menumbuhkan rumput dan memotongnya? Lalu kita jawab, saya tukang potong rumput lah. Kata Allah, bukan, aku, ana rabbukumul a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Tapi kita nggak tahu. Kita jawab, lah saya ini karena kerja ya Allah, saya bisa S1, saya mati-matian nyari duit, saya bisa S1, saya bisa S2, bukan engkau. Gitu. Untuk menjawab teka-teki ini, saya kasih satu simulasi kecil. Saya ceramah nih di depan pasukan saya dengan izin Allah di Darul Quran. Saya bilang sama dia, siapa yang ngajar bahasa Inggris? Gitu. Terus dijawab, Ustadz Fulan. Saya bilang, bukan, yang ngajar bahasa Inggris saya. Tapi nanti Anda lihat ya, saya bukan ala-ala. Saya bukan ala-ala. Tapi demi menyampaikan soal hierarki struktural ya, organisasi dunia ini, manajemen ilahiyah,
saya ngajarin. Siapa yang menjadi OB di sini? Oh si Pulas, bukan, saya. Teman-teman diem. Kata saya mau marah nih. Yang menjadi security siapa? Pada diem dah udah. Sebab nanti saya jawab lagi saya katanya. Dia pengen nyebut itu. Yang jadi ustadz, yang jadi security si A, si B, enggak. Mereka diem karena saya jawab saya yang jadi security. Tapi mereka kan bingung. Bagaimana caranya ustadz ngajar bahasa Inggris? Ustadz nggak pernah masuk kelas, nggak pernah ngasih satupun vocabulary buat murid. Bagaimana ceritanya ustadz bisa jadi OB? Asal ditanya siapa ini OB di sini? Saya katanya, Yusuf Mansur. Oh Yusuf Mansur yang jadi OB di sini. Siapa yang jadi security? Yusuf Mansur juga katanya. Lah, ini Yusuf Mansur semua. Emang gua semua. Emang yang ngangkat lu siapa? Kan yang ngangkat lu pada gua. Gua yang bikin tuh anggaran menjadi ditandatanganin, lalu kemudian keluarlah anggaran buat OB. Lah kalau gua nggak tanda tangan lo, bisa kerja lo. Tahu sekarang siapa yang paham? Hah? Siapa yang jadi OB sekarang? Iya Pak Ustaz, ente. Hanya belagu. Tapi saya bukan al-a'la. Kalau nggak ada donatur, nggak ada saya. Saya bukan al-a'la. Kalau tidak ada wali santri yang bayar, nggak bisa saya. Wali santri apakah dia al-a'la? Tidak. Kalau dia nggak ada kantor, tempat si wali santri itu kerja, kalau nggak ada yang beli sama warungnya, maka wali santri pun bukan al-a'la. Terus muyar begitu aja, nggak bakal ketemu udah. Akhirnya al-a'lanya al-a'la Allah sudah. Makanya tuh terjadilah Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Allah tahu semuanya. Wa nuyassiruka lil yusra. Sini aku mudahin kamu. Oh semua milikku kata Allah. Aku yang mengatur. Cakep. Ayo bikin kita menjadi gede. Oh kita punya Allah, sehingga kita tertarik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. And then kemudian kita pakai ada kekuatan Allah. Punya Allah, dekat sama Allah, pakai ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, kekuatannya Allah, kebesarannya Allah. Selesai. Selesai. Beres. Udah enteng dah urusan apa aja enteng. Mau apa? Mau bangkitin daya beli? Udah, doain bener. Tanpa syarat Pak. Ente gak perlu daftar. Nggak ada TOEFL juga yang mesti dikejar sampai berapa begitu. Nggak ada juga boleh. Doa emang ada syarat? Nggak ada. Khafif. Ya kalau mualaf gimana caranya? Syaratnya buat ente. Ya kalau mualaf gimana sih? Nungging nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah nunggang-nungging aja. Iya nggak apa-apa. Emang nunggang-nungging itu bisa kok. Nggak perlu nungging lagi. Begini aja udah. Jadi nggak percaya. Lu di halte aja sono. Ini di halte nih. Udah duduk. Panas banget. Terus kita bilang sama Allah. Ya Allah. Minum es kelapa enak banget kali. Segitu doang omongan, segitu doang. Tukang kelapa lewat. Ih, lama. Nggak lama kemudian pengemudi motor lewat, dia berhenti. Gerobak motor, seret. Naruh helm, buka jaket, nongkrong ikut di halte. Bang, kelapanya tuh. Kita, gue yang mau, dia yang mesen. Dia nengok ke kita, energinya ada. Abang mau? Dua bang. Wuih. Belum sholat duha di halte tuh. Hah? Baru desis. Ente mau punya mobil Kijang, bangun kompetensi apa ente?
Harus punya usaha dulu. Enggak ada urusannya. Banyak orang yang punya usaha, gak punya mobil juga nih. Udah. Datengin showroom udah. Wa inna mobilah. Wa inna mobilah. Wah. Mau apa itu, mau mobil apa? Wah Camry ya. Emang juga. Jangan satu yang minta 1.000 kali, Allah kasih juga. Saya dibagi mau. Mobil saya 7.000 kali ada. Nggak percaya? Mobil saya 7.000 lebih kali. Hati-hati nih, muka nggak percaya jelek. Mukanya ada yang nggak percaya. Mau taruh di mana? Emang juga kalau nggak nyampe mau otak muka jelek. Belum dikasih, begitu dikasih, oh gitu, jadi cakep mukanya. Oh, iyalah, bagaimana yang jemput? Ntar Xenia, ntar Avanza, ntar Kijang lama, ntar Kijang baru, ntar Alphard, terserah aja. Kita datang nih ke Riau, mobil keluar di Riau. Nah di Indonesia ada berapa? Kabupatennya aja 560. Nah kalau sekali jemput orang 3 mobil, lah kalau 3 aja udah 1.400 tuh. Iya bener sih, mobil gua banyak udah. Coba gimana tuh dulu? Kita ngutang tuh zaman dulu si GRV yang mobil itu Futura tuh. Udah malas banget sih gua ngutangnya gitu. Kita injak aja lah mobilnya, udah lah, poster kain aja. Ayo. Habis sedekah kita bilang sama Allah, ya Allah bagi 700 lah. Dikali 700. Istri yang bingung, taruh di mana bang? Kalau Allah benar-benar kasih 700, taruh di mana? Nah, zaman dulu baru jadi ustadz ya. Enggak ada yang manggil saya ustadz. Dulu. Kita bingung berdua-duaan sama istri. Iya ya. Kalau Allah balas ini mobil angkat 700, naruhnya di mana? Tapi udah begitu, janjinya begitulah. Bismillah aja udah. Oh, sekarang jawabannya, apa kata Allah? Kamu gak perlu punya mobil. Yang penting kamu kemana ada mobil itu aja. Kemarin saya bercanda tuh di Instagram, orang nyangka kita Ustadz Geni ya. Ya udahlah, emang orang sekarang mau kita mesti malum dah. Lah kita mau ada penyelenggaraan MTQ tingkat ASEAN. Kita tuan rumah. Lah kan saya mesti nyiapin tuh barisan Alphard, barisan Camry, barisan kemudian mobil-mobil Lexus untuk para masyayikh yang turun. Bagaimana caranya saya datangin showroom? Gue sholawat di showroom dah. Gue sholat di dalam tuh. Ya Allah nih kau yang punya kirimin atau gitu. Itu selalu terjadi, alhamdulillah. Bener. Alhamdulillah mah. Beres tuh urusan. Dubes Kuwait lah bilang, oh ini delegasi dari kami kok yang punya acara. Kami yang tanggung semua. Dubes Arab juga ngomong. Kemudian dubes Myanmar bisa punya perhatian, coba bisa kayak gitu. Terakhir ya, jajal bu, ibu ke showroom sana bawa mukena. Nah ya kita mesti tahu yang punya Allah pak, yang punya Allah. Ya datanglah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk bu. Orang mana ini, orang mana? Gitu. Ini orang mana ini? Kelapa dua. Oh. Mau mobil yang mana? Mana aja lah. Kayak kita ada mobil ini. Maaf pak, kiblat kemana nih? Maksudnya gimana? Saya mau sholatin. Sholatin apaan? Sholatin mobil. Ya ini Mansur pasti, Mansur. Bebisik nih teman-teman showroom yang lain. Coba aja kasih, liatin bakal beli nggak? Kejadian nih cerita terakhir nih ya. Kejadian saya nerima surat dari seorang ibu, saya bacain tuh di TV sampai kebahak-bahak, kita ketawa rame-rame ngebayangin dia cerita ini. Jadi dia datang itu ibu mau kena, saya nggak kebayang bahwa ada orang yang bener-bener ngejalanin gitu loh. Ini kan hebat kan, kebanyakan orang kan dia masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Dia benar-benar datang ke showroom Ji. Dia sholat di situ. Ambil pegang-pegang tuh mobil yang ini, katanya mobilnya. Kan saya ngajarin tuh, puterin mobil puterin. Tawaf di mobil itu.
sambil baca salawat gitu. Kalau perlu minta bukain ke mobil, duduk di dalamnya, jeng Allah adem benar. Hah? Terus turun minta doa, gitu saya bilang. Itu saya ceritain sejarah beli Mercy E250, E300 Avantgarde. Saya nyeritain saya beli BMW seri 7. Kan BMW seri 7 saya live itu. Semua prosesnya saya upload. Saya bilang saya bukan BMW UK. BMW seri 7. Coba. Tapi saya ceritanya dianggap guyon. Tadi ada ibu-ibu nggak dianggap guyon, bener-bener dia datang. Dilepas loh, sama showroom tuh dilepas. Kasih aja Ji, pengen tahu tembus nggak? Allah dibercandain, Allah dibercandain. Ibu ini sholat betul, cepat doa. Sabtu berikutnya datang lagi sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung aja Bu, langsung. Kalau saya ditanya katanya mau sholat ya. Sabtu berikutnya sampai kemudian dia jadi biasa gitu. Bulan ke-8 Ustaznya, bulan ke-8. Assalamualaikum, langsung Bu, langsung. Enggak, saya mau bayar. Hah? Bayar? Coba, kompetensi apa? Ente mau harus ngegedein modal tuh supaya untung tambah gede. Sial amat jadi pedagang. Yang ada malah tambah puyeng kali lu kalau nambahin modal. Kalau belum waktunya mah. Masuk. Ini bagaimana ceritanya dibayar? Ya alhamdulillah kan situ ngaminin doa saya. Kan doa tuh di awal ya kan. Ada ketawa, ada tutup showroom. Iya Bu, doa. Ya Allah, saya nggak punya duit, tapi saya pengen beli mobil. Ya amin. Marketingnya malas banget dengerin amin. Nah begitu Ji, banyak muslim juga. Hati-hati ngomongnya. Jadi yang gitu dah pokoknya. Banyak yang muslim juga masalah. Kalau mau sebut dengan statutanya, kafir gitu. Jangan cuma itunya, kalau itunya banyak muslim. Masalah betul. Jangan berhenti sampai di situ gitu. Kalau berhenti sampai di situ itu Ustaz Syafi'i muslim. Felix Xiao muslim. Bahaya kita. Adem, hati bisa. Doa. 4 bulan kemudian anaknya kerja Bu di Dubai. Gajinya 80 jutaan. Semua dikirim ke ibunya, cuma tinggalin dikit doang. 4 bulan, sejak 4 bulan, 8 bulan, iya kebeli lah. Allah. Siapa yang pengen jadi pengusaha di sini? Yang pengen jadi pengusaha siapa? Turun. Jalur cepat Pak jadi pengusaha. Sholat duha, sholat malam, sholat berjamaah. Kelihatannya nggak ada urusan. Tapi itu al-akhlak masalahnya. Dia yang kita datengin ini al-akhlak itu loh. Udah di atas nggak ada lagi. Kayaknya saya nggak sempet dulu, nggak apa-apa ya. Nanti kapan saya balik lagi? Ini udah kelamaan sih ceramahnya. 2 ceramah gue geber jadi 1 aja. Ajarin gue suruh pulang aja udah. Coba ya, yang pengen jadi pengusaha tuh, gak usah mikir. Datang aja. Ngucap aja 1 kalimat, mau ya Allah saya pengen jadi pengusaha. Terserah kau deh caranya gimana deh. Pulang, terasar balik lagi. Pulang, maghrib balik lagi. Isya, pulang, terbalik lagi. Tahajud, witir, subuh, balik lagi. Duha, balik lagi. Zuhur, balik lagi. 40 malam, 40 hari, 40 pagi, 40 siang, 40. Tahu-tahu ada yang nganterin barang Bu. Pok gitu. Apa? Titip barang ya? Barang apaan? Kerudung. Ya taruh situ. Woi, ini 20 kodi. 20 kodi. Salah deh, 2 kodi. Ntar gue keluar kita. Ini ngapa dititip di sini? Justru gue juga bingung. Ini ada orang nganterin ke rumah gua, suruh gue jualan, tapi gua gak bisa jualan. Gue inget dulu nih, lu kan banyak nganggurnya. Lu aja jualan dah. Ya gua lagi. Udah. Assalamualaikum. Berapa duit ini?
75. Kita pulang nih, masuk ke dalam rumah, ngadep lagi sama Allah, gitu. Masih ada waktu nih, 10:30. Oh bisa nih duha, tambahin 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya udah 3 minggu nih minta jadi pengusaha. Nih, ada yang nganterin gue. Apa ini jalannya ya? Tapi kan kau tahu jualan kemana saya? Ini 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Miskin semua ini. Gimana cerita? Kontrakan isinya utang semua. Behang, gelantung gitu. Khas banget kontrakan dan gitu ya. Nggak paham saya. Ya sudahlah. Pokoknya engkau yang naruh barang, engkau juga yang jualan. Wis. Gitu aja. Gitu aja. Enteng banget jualan, saya mau susah banget. Baru awal saya mendirikan Paytrend, minus kita. Minus 26 miliar. Saya ngalamin tuh yang dialamin sama pengusaha-pengusaha startup, berdarah-darah. Saya bilang sama Pak Hari, jangan kelamaan ya urusan begini. Kantor kita tutup aja. 2 bulan kita tutup, freeze. 2 bulan Ji, gua tutup. Orang lain buka, gua tutup usaha. Kalian karyawan-karyawan saya tetap ngantor, tapi lu ngantor buat ngaji. Clear. 2 bulan kita pernah tutup, nggak ada transaksi. Betul? 2 bulan nggak ada transaksi. Saya bilang kalau Anda tidak percaya sama saya, sini ketemu saya pulangin duitnya. Saya masuk, nggak kemana-mana. Kan orang bayar tuh, ikut PSI zaman dulu, sekarang Paytrend namanya. Gua pulangin. Jadi orang tuh beli pulsa macet, beli bayar listrik macet, semua macet. Potensial loss 26 miliar. Yang saya lakukan apa nih? Gua tutup tuh kantor 2 bulan. Gak ada transaksi, gak ada pelayanan. Tapi saya minta semua karyawan saya masuk. Ngapain? Di dalam gua minta lo ngaji. Hari ini Pak 1,8 triliun omset. Dan tawarannya udah 35 juta dolar. Saya bilang sama bule-bulenya, ketika dulu dia nawar 2 juta dolar, naik 5 juta dolar, naik 10 juta dolar, gue bilang begini. Gojek itu bukan punya ustadz, itu 300 juta dolar. Masa Paytrend yang punya ustadz 10 juta dolar, yang bener aja loh. Itu saya bilang sama bule. Untung tuh bule gak ngerti ngomong bahasa Indonesia. Maksud saya yang bener dong valuasinya. Masa 10 juta dolar. Target saya ini 10 juta pelanggan. Yang bener aja 10 juta dolar. Apa kata bulenya? Emang berapa kamu minta? How much? Saya bilang 1 billion dollar, 1 miliar dolar, atau 13 triliun. Bulenya ketawa. Dia kata gue gak bisa ketawa lagi apa? Ya gitu. Ngecilin bener. Emang gue tau dia tinggi. Kan bukan berarti gue kecil ya. Gue yang punya barang Ji. Satu hal yang saya bangga banget ketika itu adalah waktu Zohor datang. Bangga bener saya bilang, stop, we have to break. Kita mesti break. Saya mesti ketemu bos. I have to meet my boss. Oh, please, bosnya suruh masuk sini. Saya tanya ke dia, kenal kalau sama bos gua? Siapa dia bos? Bos saya adalah the creator of this universe. Oh my gosh, dia bilang. Bangga lupa saya ketika saya bilang saya mau ketemu Allah dulu, udah johor. Gua mau nanya dia dulu, boleh nggak dijual nih? Begitu. Bulenya bilang, lah kalau situ sama bos, berarti ngapain saya kau? Enggak, coba. Bule aja bisa ngomong gitu. Kalau emang you masih ada bos, kenapa saya harus ngomong sama situ? Terus masuk bosnya, gila gak? Kita ngomongnya sama orang-orang yang punya tanah. Emang yang punya tanah siapa? Bu Haji, Pak Haji, Pak No, Pak Ni, Bu Ni, Bu No. Bukan, yang punya Allah. Ngapain lo ngomong sama dia? Ngomong sama Allah aja. Ngomong sama Allah aja Bu, insya Allah tuh tanah kebeli Bu sama orang. Tapi Allah tuh bilang, bangun rumahnya. Terus suruh orang itu jagain rumah itu. Selesai, kita yang di situ. Asik gak tuh? Asik gak? Sabbihis marok bikal. Nih, jadi pengusaha, masuk sini. Nanti Allah urusin. Siapa yang pengen pergi haji? Sini dulu, sini. Ya, sok satu. Ya, ibu-ibu boleh ke masjid. Ya.
cari muhrimnya siapa ya? Kedua, ketiga, gitu boleh. Di sini mah insya Allah boleh dah ya. Iya boleh lah. Masuk sih. Siapa yang punya utang? Kelihatan sih. Gegap banget tuh. Coba ya, lu kalau dikasih tahu nih, ini ada orang Riau. Ada orang Riau, teman aneh ada orang Riau. Lu kalau ngomong sama dia, lu pasti dibagi. Kira-kira mau nggak pergi ke Riau? Dibelain itu. Ada Allah nih, di sini dong dekat benar, tetangga lu nih, satu komplek sama Allah, gila lu. Hah? Siapa yang belum nikah? Yang belum nikah? Yang mau nikah lagi? Ya siapa tahu janda, dia udah minta mau, minta sama Allah. Nggak perlu dikasih tulisan kerudungnya, please call me. Darurat, Allah aja. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Alah, pura-pura nggak mau loh. Siapa yang mau punya duit 10 miliar? Yang nggak ngacung saya berharap pengennya 100. Nah, tapi kalau pengen 10 miliar, gampang loh. Coba jajan 40 hari cocok. Duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, subuh, duha. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, subuh, duha. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, subuh, duha. Saya gitu kerjaan saya. Lihat nih neraca Petren, seret, ya kali. Oh udah, saya tulis aja 1 teks. Gua sholatin aja 1 teks. Wirid gua 1 teks gitu, 1 teks. Wirid itu 1 teks. Orang sebel nih dengernya. Gua bilang lu jangan sebel, lu ikutin. Kalau lu sebel lu salah. Apalagi sekarang, dulu boleh lu sebel, sekarang mah gua udah 2 teks. Oh pajak saya selesai, teks amnesti saya ikut. Belajar dari kasus lama, regulasi semua saya penuhi. Jangan sebel. Sholat sih minta duit. Emang lu sholat nggak minta apa-apa? Mendingan gua sholat minta duit. Lah kalau gua minta duit, gua dapat pahala 2, dapat pahala sholat sama pahala minta. Emang niatnya apa lu? Kalau niat mah niat sholat bos. Usolli sunat duha. Emang nggak tahu apa niatnya? Itu kan niat lu itu buat minta duit. Kalau udah buat namanya doa, misalnya lo. Kalau udah niat sal, itu namanya doa. Lu nggak doa juga boleh lu minta. Ngaco aja. Niat lu apa bangun malam? Kalau niat lu bangun malam pengen kaya, ya nggak boleh. Bos, niat sholat malam itu usolli sunat tahajud. Bahwa gua minta kaya, lah gua minta sama Tuhan gua, bukan sama elo. Tuhan gua aja malah nyuruh gua minta, lu minta sini, ya saya datang. Lu sedekah pengen kaya, sedekah pengen diganti, bang. Indah bener kita minta ganti dari Allah. Gua nggak ngarepin dari orang, ngarepin dari Allah. Tapi kan nanti orang jadi nungguin tuh, dah. Sebelumnya nggak pernah nungguin Allah, tapi hari ini tidak bersedekah nungguin Allah. Bukankah itu perasaan yang sempurna? Ya, tapi kan nanti orang jadi nyalin Allah. Ente masuk uzonan aja sih. Udah sih ajarin sabar dong. Jangan ajarin berhenti minta. Ajarin berikutnya ada next stepnya adalah ajarin sabar. Jangan ajarin berhenti minta. Kamu tuh ya jangan berhenti mau nggak boleh. Jangan ajarin sabar. Kalau udah minta lu sabar. Nah itu. Siapa yang pengen punya anak? Kau Allah. Pagi, siang, sore, malam. Allah. Bu, siapa yang pengen punya rumah? Yang pengen punya rumah. Ayo ikutin doanya, ikutin. Ya Allah, mana suaranya? Ya Allah, kasih saya 7 perumahan. Satu rumahnya 15.000 rumah. Kalau kau kasih nih, Bismillahirrahmanirrahim, 1000 rumah buat orang susah. Amin. Kayak gitu. Pagi, siang, sore, malam begitu. Nggak nyampe setahun, 2018 belum berakhir, ente sudah punya klaster mini. Dalam 10 tahun udah 2-3 perumahan. Bener. Mintanya enggak loh. Nyari sudah jago dah, nyari mau. Itu bisa pala jadi kaki. Nah, yang begitu itu buat tahajud aja.
Yang begitu itu buat duha aja. Sekali rokaat nih, sekali rokaat nih, bang, Al-Baqarah gitu. Iya bu, pakai tiang aja, pakai tiang jeder, pakai Quran, jam. Sekali ngangkat 2 muka, 1 rokaat 2 muka. Naik lagi, jam, nggak berhenti kalau belum 1 juz. Oh, itu mah duit tuh yang suruh datang, sampai kita ampun-ampun, udah nggak muat, udah cukup, nggak muat. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih tahu kami ya Allah bahwa kami punya Engkau. Enggak benar, enggak benar kami kalah, enggak benar kami enggak punya apa-apa, enggak benar kami payah, enggak benar, enggak benar. Ini tinggal bagaimana caranya kami bisa memiliki Engkau ya Allah. Punya pengetahuan Engkau ada, Engkau maha segalanya. Lalu Kau bikin kami semua datang kepadamu ya Allah, mau minta kepadamu dan mau pakai semua ilmumu, kekuatanmu, kekuasaanmu, kebesaranmu ya Allah. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi yang paling kecil sementara Engkau yang paling besar? Bagaimana mungkin kami menjadi yang paling lemah sementara Engkau ya Allah yang paling kuat? Bagaimana mungkin kami bisa menjadi yang paling hina sementara Engkau adalah yang paling mulia? Kayaknya mah kami yang tidak bertuhan Engkau. Kayaknya mah kami yang belum bertuhan Engkau. Kayaknya mah kami yang kelewat jauh dari Engkau. Kayaknya mah kami yang lupa dari Engkau. Nggak ada yang nempel semua kekuasaan untuk kami. Nggak ada yang nempel semua kekuatan untuk kami. Nggak ada yang nempel semua kebesaranmu untuk kami. Kecuali Engkau biarkan kami mencari dengan rezeki kami yang terbatas. Alat mencari rezeki juga yang terbatas. Ya Allah, izinkan kami melihat dengan matamu, izinkan kami mendengar dengan telingamu, izinkan kami berbicara dengan mulutmu, izinkan kami melangkah dengan kakimu, izinkan kami berpikir dengan akalmu ya. Silakan. Wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa sekarang? Oke dah. Ji, aneh langsung balik. Makasih banyak Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai salam buat pengisi acara yang lain. Tadi masih bercanda gitu ya. Nah, gue bercanda suka lewat memang. Mudah-mudahan dimaafin ya. Insyaallah. Apa siapa? Apa? Hah? Aja. Mulia, isi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta. Wah ya, ini gue sedekah. Buat ganti tenda, namanya sound system. Terserah aja tuh, ya. Buat apa yang terserah. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Enggak laku gitu. Ini gua ngajarin bukan gua ngajarin lu kumpulin duit buat apa? Buat beli mobil. Enggak perlu duit. Udah gua kasih tahu tuh. Kalau lu ada duit terus berkah aja. Lu buat apa duit? Buat beli rumah. Terus berkah aja. Rumah lu minta aja mau. Nih caranya begini, ya. Bukan ria nih, bukan. Ria itu anaknya Ustaz Akib. Minta terima gimana? Makasih. Ya jangan bangun, gak usah salaman. Kasih jawab. Buka pintu, buka. Ya gak usah salaman, gak usah bangun. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, mantap. Amin. Doa asik. Allah. Nanda. Apa-apa? Kalau Ustaz. Kau Motor mana tadi? panitia sini sana. Ada yang Facebook nih. Mana? Bulan ya? Ya, siap. Gimana, Un? Jalan.
Bu, kasih jalan dulu, Bu. Kasih jalan dulu, Bu. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak kami haturkan kepada guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Yusuf Mansur. Banyak ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita doakan beliau semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat jalan kami ucapkan kepada guru kita tercinta. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan agama Islam dan